Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Pada pagi hari ini kita sedang membahas ayat 36 hingga 49. Kita akan melanjutkan kisah Nabi Nuh, Pak, silakan. Oke. Setelah mendarat, Nabi Nuh sebagai ayah meminta, ya Allah, anakku kan itu termasuk keluargaku. Ini emosi bapak nih, ditegur oleh Allah. Itu bukan anakmu, itu anak biologismu, tapi amalnya buruk. Kalau begitu jangan pernah beranggapan bahwa keluarga Anda itu menjadi keluarga Anda kalau amalnya buruk. Jangan pernah beranggapan orang suci otomatis melahirkan anak suci, walaupun Nabi. Nah, ini hasil pendidikan. Bisa jadi bapaknya baik, boleh jadi ibunya yang jahat, tidak mendidik dengan baik. Saya kira itu dari pelajaran yang kita tarik. Saya akan berikan kesempatan Kang Agus untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah tadi saya mendengar memang ada Pak Quraish tadi menyebutkan bahwa anak daripada Nabi Nuh yang tidak mengikutinya atau sebagai anak yang durhaka. Kalau kita melihat juga ada istri dari Nabi Lut juga sama, kemudian bapak dari Nabi Ibrahim juga seperti itu. Itu apa penyebabnya? Atau mungkin apakah memang itu sudah takdir seperti itukah mereka jadi orang-orang durhaka? Terus apa untuk kitanya sendiri, apa yang bisa kita dapat, kita ambil dari hikmahnya dari kejadian ini semua? Terima kasih Pak Quraish. Iya, saya tidak ingin mempersalahkan atau menyatakan bahwa itu takdir. Sesatu dulu, karena takdir itu sistem. Tidak ada yang terjadi kecuali atas takdir. Tetapi kita bisa pilih takdir. Kita bisa memilih takdir. Ada pohon yang hampir rubuh. Kalau Anda sandar di sana, rubuh, bisa pilih tempat lain enggak? Ya pilih dong. Tempat lain Anda selamat, itu juga takdir. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin katakan, bahwa pakar-pakar pendidikan berkata bahwa sebenarnya ada dua faktor. Mereka berbeda pendapat faktor apa yang lebih dominan. Dua faktor itu adalah faktor keturunan dan faktor pendidikan. Saya cenderung berkata bahwa sebenarnya faktor pendidikan. Jadi kalau salah didik jadinya seperti itu. Pendidikan itu bisa jadi dilakukan oleh ibu, bisa dilakukan oleh bapak, bisa dilakukan oleh lingkungan, bisa dilakukan oleh buku-buku. Itu yang bisa mempengaruhi. Nah, faktor kedua itu gen, bawaan, asal dari orang tua. Nah, ini yang mana yang dominan? Kalau kita sekarang ada di sini ada Nabi Nuh, kita berkata pasti gennya baik. Ada istrinya kan? Yang buruk. Di sini yang lebih berperanan pendidikan ibunya. Itu jadinya anaknya seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya kalau gen menyatu dengan pendidikan itu jadi baik. Saya kira itu faktornya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Nama saya Hajah Siti Aisyah dari Majlis Taklim Al-Ummatus Sholehah dari Kampung Kreatif. Saya mau bertanya Pak Kiai, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala ajab seperti bah air ini? Mohon penjelasan Pak Kiai. Banyak sekali. Tapi saya akan ambil satu aja karena kita. Siapkanlah perahu. Hidup ini gelombang, ombaknya besar. Siapkan perahu, siapkan pelampung.
Perahu itu, pelampung itu nilai-nilai. Perahu itu, pelampung itu contoh-contoh yang diberikan oleh orang-orang soleh, orang-orang baik. Berpeganglah pada itu, pada pelampung itu. Itu selamat. Ya kan? Di sini Nabi Nuh pelampungnya bahtera. Kita mau cari bahtera seperti itu tidak bisa. Tapi kita punya nilai-nilai, berpegang teguh pada nilai-nilai itu. Itu akan selamat. Betapapun besarnya goncangan. Saya kira. Oke. Baik, siapkan bahtera yang seperti Nabi Nuh itu ya Pak ya? Iya, siapkan seperti bahtera Nabi Nuh. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu, silakan. Nama saya Wina Fadila dari Majelis Nur Ala Nur, Depok. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana bila seorang penyampai kebenaran itu sudah melihat umatnya ini sudah tidak mau menerima kebenaran? Apakah dia boleh berdoa untuk meminta azab bagi mereka? Mohon penjelasannya. Kita mau contoh Nabi Muhammad ya. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Itu pernah beliau ditanya, kapan situasi yang paling mencekam, yang paling menyakitkan hatimu dan fisikmu yang kau alami? Beliau menjawab, waktu saya ke suatu daerah di luar Mekah, sebentar saya ingat di sana saya dilempari batu, saya dimaki-maki, anak-anak soraki saya dari belakang, saya kelaparan. Waktu itu sedemikian mencekam sehingga Jibril turun bertanya pada saya, wahai Muhammad, saya diperintahkan Allah turun, mau kamu agar supaya kedua gunung ini berdempet dan menghancurkan mereka? Siksa kan? Nabi berkata, tidak, saya masih mengharap ada dari anak cucunya yang menjadi baik. Tidak ada. Jangan pernah berputus asa. Jangan Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kaumku karena mereka tidak tahu. Ya kan? Jadi itu contoh kita. Tidak usah didoakan orang mendapat kebinasaan, justru doakan orang mendapat kebaikan. Dulu sebelum Sayyidina Umar beriman, Abu Jahal tidak beriman, Nabi justru doakan, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan meluknya salah seorang dari dua orang itu, Umar dan Abu Jahal. Didoakan, bukan didoakan kehancuran orang. Apalagi yang masih ada harapan. Itu juga sebabnya jangan pernah mendoakan orang dengan keburukan. Karena apa? Karena Nabi bersabda, itu orang yang berdoa, malaikat berkata, ya Allah, kabulkan doa ini dan beri juga yang berdoa seperti itu. Mudah-mudahan hancur rumahnya. Jadi itu tidak ada itu istilah bahwa Nabi Nuh begitu karena Tuhan beritahu dia. Kita tidak diberitahu Tuhan. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraisy tentunya setelah yang satu ini bersama Bapak Quraisy Shihab. Dia punya anak 12 orang. Semuanya jadi. Apa doanya? Dia bilang, biasa-biasa saja saya doa. Apa dong rahasianya?